Halo, selamat. Nggih, Mbak, silakan. Dengar. Halo, Halo, Mbak, kedengaran ya? dengar, Mbak. Halo, Nggih, iya. nggih. Baiklah, untuk hari ini saya akan menjelaskan mengenai prokes atau protokol kesehatan untuk pandemi yang sekarang itu, yaitu COVID-19. Protokol kesehatan sendiri sudah digencarkan oleh pemerintah mulai tahun kemarin. Kita juga sudah melaksanakannya selama 1 tahun ini. Tapi untuk prokes sendiri, protokol kesehatan sendiri, walaupun kita sudah melaluinya sudah tahap 1 tahun ya, banyak orang-orang atau warga Indonesia sendiri kurang untuk mematuhinya. Karena banyak alasan juga ya, dari karena ketidaktahuan, terus harga masker yang bervariasi, habis itu pekerjaan yang tidak menuntut untuk memakai masker, terus jarang berkerumun, pekerjaan-pekerjaan seperti itu yang akhirnya kita menyepelekan. Kalau tidak mengikuti protokol, nggak akan tertular COVID-19. Atau ada tidak adanya, yang banyak itu tidak adanya sanksi untuk tidak melakukan prokes itu sendiri. Sekarang mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2001, macam-macam untuk COVID itu banyak ya, dari varian alfa, beta, gamma, dan yang sangat banyak sekarang itu dan mematikan katanya itu varian delta yang jumlah penularannya lebih cepat dari varian yang lain. Ciri-ciri untuk varian delta sendiri bukan hanya demam, batuk atau pilek, sesak juga. Bukan dari itu saja. Walaupun kita diare, terus habis itu linu-linu, mual muntah, bisa termasuk gejala untuk COVID-19 itu sendiri. Karena sekarang tergantung imun tubuh pasien masing-masing. Terus protokol kesehatan itu kan terdiri dari 5M ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, terus mengurangi kerumunan, dan mengurangi aktivitas yang tidak penting. Untuk pemakaian yang susah ini nomor 1, untuk pemakaian masker sendiri. Masker banyak orang malas untuk memakainya. Kenapa? 1, harganya. 2, tidak terbiasa. 3, karena sesak katanya. Seperti itu. Padahal masker sendiri merupakan pintu atau prokes pertama kita yang benar-benar harus dijalani.
Kalau kita lupa cuci tangan, kalau pakai masker kan lupa kita mau makan, oh iya pakai masker, lepas dulu terus cuci tangan. Biasanya kan seperti itu. Terus untuk pemakaian masker sendiri itu sebenarnya itu mudah, yaitu yang penting itu erat menutupi hidung sama dagu. Kalau hidung ini memang harus ditekan ya, karena ada kawatnya. Hidung itu harus ditekan biar menutupi sela-sela hidung. Terus yang bawahnya juga, ya tarik sampai bawah, jangan sampai di tengah gini atau di bawah gini. Ya, kalau gini kan mau tahu hidungnya mancung gitu tah? Enggak kan? Kalau pemakaian masker harus yang benar-benar memakai pemakaiannya. Kalau enggak nanti virusnya atau bakterinya bisa masuk dari sela-sela. Sebenarnya kalau pemakaian masker yang benar itu kalau kita sudah memakainya dengan erat kanan kiri terus hidung sama dagu, coba ibu-ibu atau mbak-mbak coba sebul disebul. Kalau maskernya mengembang berarti benar. Kalau maskernya tidak mengembang pas disebul berarti celah-celah ini masih ada. Oke. Sekarang masker itu modelnya macam-macam ya, bisa untuk kalau anak muda sih bergaya ya, dari masker medis yang biasa warnanya biru segitiga itu, terus ada yang double, banyak macamnya ya kalau masker-masker ya. Yang penting pemakaian penggunaannya itu harus benar. Percuma kalau maskernya mahal tapi penggunaannya tidak tepat, ya nggak bagus untuk kita juga. Nggih. Terus macam-macam masker ini pemerintah sudah menganjurkan. Kalau sekarang kan pemakaian dua ya, dari masker medis atau non medis yang biasa warnanya hijau sama biru, sama masker kain. Oke, kalau untuk yang double, masker medis, masker lagi, bukan masker kain, itu tidak efektif. Oke, lebih baik masker medis terus masker kain. Terus untuk pelepasannya juga, penggunaan masker itu melepaskannya cukup talinya saja yang dilepas. Oke. Cukup talinya saja. Kalau boleh saya peragakan, talinya saja. Kalau yang untuk ibu-ibu berhijab, biasanya kan gini ya, sampai sini. Kita tarik aja, talinya aja yang dipegang, kita tarik, kita lepas. Terus kita langsung buang ke tempat sampah. Kalau bisa digunting dulu, takutnya apa? Kan sekarang banyak orang yang nakal, direjus itu dibersihkan ulang, terus dicuci sampai dikeringkan, terus kadang disetrika biar bagus lagi, terus dibuang. Kan nggak tahu virusnya sudah di situ berapa banyak. Hal yang penting untuk disiplin pemakaian, 7 hal penting untuk disiplin, selain untuk pemakaian masker, pertama, sebenarnya ini juga bukan untuk masker saja, untuk semuanya. Kita untuk melakukan apapun yang menyentuh tubuh, menyentuh wajah, harus cuci tangan. Terus memakai masker yang benar. Kalau
longgar, kalau longgar ditali saja, ditali belakang sini boleh, ditali dari depan juga boleh. Terus untuk prokes yang ini yang banyak untuk ibu-ibu nggih. Untuk ibu-ibu nggih, kalau untuk biasanya kan ke pasar nggih atau belanja ke apa ya, kalau di sini sih bilangnya Welijo ya, kalau di Jember kita nggak tahu apa namanya. Kalau ke pasar tetap harus pakai masker. Terus sebelum berangkat kita cuci tangan dulu. Kalau bisa bawa hand sanitizer. Habis itu kan biasanya ke pasar orangnya banyak ya, susah untuk nggak berkerumun. Soalnya aktivitas di sana lebih besar. Oke. Yang terpenting kalau kita dari pasar atau dari manapun, yang satu makan jangan makan di tempat, Terus sepulang dari pasar langsung ganti baju, cuci tangan. Kalau bisa mandi. Soalnya baju yang kita pakai, tangan yang sudah kita buat belanja, pegang-pegang, itu virusnya lebih banyak. Terus sebentar lagi kan ibu-ibu anak-anak untuk sekolah kan sudah mau masuk, nggih. Sebentar lagi kan anak-anak sekolah sudah mau masuk ya. Sudah mau masuk, nggih. Kita kebiasaan untuk anak-anak ya. Sekarang prokesnya ditingkatkan untuk anak-anak sekolah. Sebentar lagi kan mau sekolah tatap muka. Kalau jangan lupa untuk kebiasaan barunya ditingkatkan untuk anak-anak. Memang agak susah untuk anak-anak. Jarang kan anak-anak main pakai masker, itu jarang. Tapi gimana lagi, kita prokesnya harus ditingkatkan. Terus membawa bekal, terus tambahkan masker, ada masker lain di tas buat gantian, terus hand sanitizer. Kalau bisa bekal ini dibuatkan dari rumah, jajan-jajan juga dibuatkan dari rumah. Seperti itu. Terus oh iya, cuci tangan semua. Sekarang pemerintah gencar-gencarnya nggih, puskesmas gencar-gencarnya penyuluhan untuk cuci tangan yang benar, terus penggunaan masker juga yang benar. Untuk protokol kesehatan sendiri, untuk protokol kesehatan sendiri yang berada di yang ibu-ibu yang kerja atau yang usaha, jangan lengah. Untuk yang kerja atau yang usaha, untuk bapak-bapaknya ditanya kalau mau berangkat kerja, Pak sehat ah? Lek gak sehat, kalau kerasa kayak masuk angin, lebih baik istirahat dulu. Karena untuk penyembuhan COVID-19 memang istirahat yang cukup. Terus tetap menjaga jarak antar teman, antar rekan, terus bergantian pakai cuci tangan, pakai masker. Kalau maskernya kotor atau apa harus cepat-cepat diganti, nggih.
Untuk kalau yang mau pakai transportasi umum, tetap harus memakai masker, sering-sering pakai hand sanitizer, terus jaga jarak antara satu penumpang lain. Sekarang kan angkutan umum juga mengerti untuk prokes ke depannya, untuk prokesnya gimana. Soalnya kalau tidak menuruti prokes, angkutan umum juga nanti tidak diperbolehkan bekerja. Eh, dan kan sekarang selain prokes protokol kesehatan itu selain ada 5 kan tambahannya sekarang vaksin nggih Bapak Ibu nggih. Vaksin kita tambahkan sama vaksin ya. Vaksin sekarang pemerintah gencar-gencarnya menyediakan vaksin untuk kita. Vaksin yang Astral atau Sinovac dan ada lagi yang Moderna. Sekarang pemerintah gencar-gencarnya karena apa? Ternyata pemberian vaksin untuk warga atau masyarakatnya sangat-sangat mengurangi penyebaran COVID-19. Walaupun sudah divaksin 1 kali atau 2 kali masih bisa tertular. Tapi untuk penularannya atau gejalanya akan lebih ringan daripada yang belum divaksin. Sekarang aja vaksin sudah sampai umur 12 tahun bisa divaksin. Oke. Vaksin ini memang ada efek sampingnya. Semua vaksin memang ada efek sampingnya. Jenengan tahu sendiri vaksin untuk bayi saja yang DPT itu mesti anak kecil panas. Ini juga sama vaksin untuk COVID-19 sendiri tergantung sama antibodi imun tubuh kita sendiri. Makanya sebelum divaksin semua peserta vaksin akan di-screening dulu apa dia tekanan darah tinggi, apa dia pas waktu itu demam, batuk, pilek. Kalau ada penurunan kesehatan sedikit aja kayak cuma greges waktu divaksin, itu akan ditunda vaksinnya. Karena apa? Takutnya ada efek samping yang lebih berat nantinya. Untuk ibu-ibu sendiri, jangan takut untuk vaksin. Jangan lihat berita yang hoax. Sekarang berita-berita tentang vaksin atau prokes itu bisa dilihat di websitenya Kemenkes, kementerian, terus website dokter-dokter. Untuk vaksin itu sendiri, dan vaksin bukan kita walaupun sudah divaksin kita tetap harus melakukan protokol kesehatan biar pandemi ini cepat berlalu ya, cepat selesai. Masa harus pakai masker terus ya, bosen juga kan. Sekian penjelasan dari saya. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Nggih,
Terima kasih buat Mbak Indah atas penjelasan terkait prokes COVID. Mungkin dari Ibu-Ibu ada pertanyaan, mungkin nggak tahu bedanya antara vaksin Sinovac atau vaksin AstraZeneca, monggo bisa ditanyakan ke Mbak Indah. Terus mungkin Ibu punya riwayat penyakit atau komorbid seperti diabetes atau tekanan darah tinggi, terus takut vaksin gara-gara punya sakit itu, bisa ditanyakan ke Mbak Indah solusinya gimana, harus vaksin apa gitu. Biasanya kan nggih, ibu-ibu biasanya takut takut vaksin gara-gara itu. Mungkin ada yang ditanyakan ibu-ibu. Ini Mbak Indah ada pertanyaan. Ini kebanyakan dari ibu-ibu nggak takut vaksin itu banyak yang meninggal. Itu gimana Mbak Indah tanggapannya? Untuk banyak ya berita bilang kalau habis vaksin itu meninggal nggih, Ibu nggih. Gini, masalahnya gini, vaksin itu adalah apa? Inti dari virus itu sendiri. Jadi semua vaksin imunisasi pun yang diberikan ke anak-anak itu adalah inti dari virus itu sendiri. Jadi virus itu memang dimasukkan ke tubuh, tapi virus itu bukan virus yang aktif, melainkan virus yang sudah mati. Virus mati ini virus yang tidak akan bisa berkembang lagi. Cuma dimasukkan ke tubuh biar antibodi kita, imun kita itu merefleks kalau ada virus seperti ini harus langsung dibasmi atau dibunuh dengan antibodi kita yang sudah kita punya, yang sudah kita bentuk. Kalau vaksin efeknya meninggal, itu kalau saya bilang itu bukan karena vaksinnya, tapi karena sebelum dia vaksin, dia sudah sakit. Walaupun cuma sakitnya linu, kayak linu-linu sakit badan, sakit semua, terasa kayak greges, dan waktu itu dia vaksin, itu bukan karena vaksinnya, melainkan karena penyakitnya tersebut. Seperti linu-linu itu memang kalau linu-linu asam urat, asam urat, kolesterol, pasti disangkanya seperti itu. Tapi untuk sekarang gejala untuk COVID itu linu-linu itu ada, nyeri seluruh tubuh itu ada. Jadi bisa saja nyeri seluruh tubuhnya orang tersebut itu karena COVID-19, malah ditambah dengan vaksin. Itu kan namanya double penyakit, Bu. Nambah penyakit. Tapi kalau vaksin jenengan sehat, tidak ada greges, walaupun punya komorbid seperti diabetes, hipertensi. Kalau hipertensinya tidak di atas 180, boleh bisa vaksin. Karena habis vaksin pun, habis disuntik, harus diam dulu di tempat selama 30 menit, karena kita harus melihat efek sampingnya. Seperti itu, Ibu. Kalau saya bilang vaksin menyebabkan kematian, maaf, itu hoax ya. Ada lagi? Itu Gimana Bu? daerah jasa kemarin kan saya nyelawat ya. Itu sudah vaksin yang itu Puskes tuh. Jadi yang kepatihan cerita kemarin ada teman saya suntik vaksin. Oh, meninggal. Akhirnya yang Puskes tadi, aduh, ya apa saya ini wis panas dingin, saya takutnya dia takut meninggal juga, pikir minum obat nanti parameka apa paracetamol gitu saya sampai enggak minum obat tetap panas dingin. Akhirnya disuruh minum itu paracetamol biasanya. Oh, okay.
Berarti emang kalau yang harus vaksin ini harus benar-benar sehat ya Mbak Indah, dalam kondisi sehat dan Iya, stamina-nya benar-benar kuat. ya benar-benar dalam keadaan sehat. Kalaupun biasanya laki-laki kan jaga apa perempuan juga kerja shift malam ya. Kalau bisa jangan waktu habis kerja shift malam. Karena apa? Habis kerja shift malam itu imun, kekebalan tubuh itu menurun karena sudah habis waktu pas jaga malam. Jadi kalau bisa sebelum vaksin istirahat paling tidak 1 hari sebelumnya. Biar tubuh fresh dulu. Berarti kalau saya tidak boleh vaksin ya? Atau kerja Jenengan saya 24 jam? kerja apa dulu Ibu 24 jam? Pas bawang dari pagi jual sampai jam 10, tidur sebentar, sore langsung sampai jam setengah 12 saya. Ngombe itu. Tapi kan mengupas kan jenengan mengupas bawang nggih Bu ngapunten nggih. Tapi Iya. kan ada satu seumpamanya jenengan sudah dijadwalkan besok untuk vaksin nggih. Iya. Paling enggak 1 hari ini libur Bu istirahat dulu di rumah buat besok. Kalau enggak gitu kerjanya setengah hari. Kalau enggak seperti itu, kalau orang kan biasanya menyepelekan, takutnya menyepelekan. Kalau jenengan besok mau vaksin sekarang kerja, tapi jenengan merasa saya sehat, saya kuat, dan pikirannya positif, insya Allah tidak apa-apa Ibu. Soalnya saya sendiri juga kerjanya shift-shiftan. Kalau saya ke orang lain, saya bilang istirahat dulu, takutnya apa? Yaitu takutnya pas tidak sehat. Tapi kalau untuk saya sendiri, saya vaksin setelah jaga malam, Ibu. Saya setelah jaga malam, tapi karena pikiran saya habis jaga malam pun saya tetap sehat, saya tidak ada keluhan apa-apa, saya sehat. Itu aja. Oh ya, Mbak Indah, ini ada pertanyaan lagi. Iya. Katanya kalau ibu hamil bagaimana Mbak Indah? Oh, untuk ibu hamil sekarang diperbolehkan vaksin Bu, tapi kalau udah usia kehamilan di atas 18 minggu. 18 sampai 27 minggu bisa divaksin. Diperbolehkan sudah, tapi sudah kehamilan antara 17 sampai berapa ya? Ya, 17 minggu sampai 24 minggu boleh divaksin. Sekitar umur 4-5 bulan lah boleh divaksin dengan membawa buku KIA-nya, buku warna merah muda itu sama KTP kartu keluarga. Tidak apa-apa. Bisa divaksin untuk ibu hamil. Di wilayah Lumajang sendiri sudah banyak ibu hamil yang divaksin. Karena apa? Tingkat ngapunten ya, tingkat untuk penyakit COVID-19 ini kalau untuk menyerang ibu hamil lebih cepat nggih Bu. Soalnya apa? Ibu hamil yang dilindungi itu dua nyawa ya, 2 ibu, 1 ibu, 1 calon bayi. Jadi untuk imunnya juga dibagi 2. Jadi kenapa kalau pas ibu hamil ada gejala dan atau swab antigennya positif, kebanyakan langsung disuruh rawat inap atau istirahat isoman di rumah. Soalnya untuk ibu hamil ini yang dijaga 2 Bu, jadi sangat-sangat diprioritaskan untuk sekarang. Nggih. Ada lagi pertanyaan?
Sepertinya cukup Mbak Indah. Terima kasih sebelumnya sudah menyampaikan materi terkait situs prokes COVID. Terima kasih buat kesediaan Mbak Indah udah hadir di acara kelas KKN Back to Village yang tahun 2021. Sekian dari saya, Naura Paramita selaku moderator pada acara hari ini. Terima kasih juga buat ibu-ibu yang sudah kumpul di rumah Mbah saya buat sosialisasi prokes COVID. Terima kasih, saya tutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin iya, sebelum keluar dulu, sebentar saya izin screenshot dulu Mbak Indah. Oke. Iya. Oh ya. Bisa agak kelihatan ini. Oke. Nah. Oke. 1, 2, nggak kelihatan ya sebelah sana ya. 1, 2, 3. Oke, makasih Mbak Indah udah. Iya. Oke. Boleh Sama-sama. Ya, boleh keluar kok Mbak Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.